10 fakta Timnas Indonesia edisi lawas, pernah dihuni tukang becak dan dokter. Indonesia memiliki keunikan dari banyak aspek, tak terkecuali sepak bola dan timnasnya. Sebenarnya banyak yang bisa dibanggakan dari tim merah putih, namun tak sedikit pula yang bikin geleng-geleng kepala. Sejak PSSI didirikan pada 1930, relatif tak ada prestasi yang benar-benar bisa dibanggakan. Menjadi yang terbaik di Asia Tenggara saja belum pernah dilakukan timnas Indonesia. Kendati demikian, sepak bola merupakan olahraga paling digemari di Indonesia. Tengok saja antusias supporter ketika timnas Indonesia bertanding di luar negeri. Pasti ada saja segelintir supporter yang rela menyisihkan waktu, uang, dan tenaga demi menyaksikan perjuangan kebanggaannya berlaga. Sebelum era kemerdekaan, sepak bola Indonesia diorganisasi oleh Hindia Belanda melalui NIFB atau suksesornya NIFU. Baru setelah merdeka tahun 1945, PSSI mengambil alih organisasi sepak bola di Indonesia secara menyeluruh. Tidak dapat dipungkiri, prestasi sepak bola Indonesia pasca kemerdekaan di bawah payung PSSI mengalami kemajuan pesat. Setidaknya di Asia, pada tahun 1956 misalnya, timnas Indonesia berhasil lolos ke Olimpiade Melbourne, Australia, dan sukses melaju hingga perempat final. Semenjak itu pula, banyak kejadian yang tak terlupakan yang menghiasi perjalanan timnas Indonesia. Berikut ini, bola.com merangkumnya dalam 10 fakta menarik timnas Indonesia. Yang pertama, negara Asia pertama di Piala Dunia. Sebelum era kemerdekaan, seperti disebutkan di awal, Indonesia masih bernama Tim Sepak Bola Hindia Belanda. Pada tahun 1938, tim di bawah naungan NIFB itu ikut tampil pada Piala Dunia di Perancis. Perdebatan mengenai status tim sepak bola apa yang berlaga di Piala Dunia tahun 1938 berlangsung hingga akhirnya pada 2018. FIFA resmi mengakui Indonesia adalah tim tersebut. Pengumuman itu sekaligus menjadikan timnas Indonesia sebagai negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Yang kedua, dari tukang becak hingga dokter. Masih pada Piala Dunia tahun 1938, ada satu nama yang Indonesia banget, yakni Ahmad Nawir. Pemain bertahan asal klub Cikal Bakal Persebaya itu dipilih oleh pelatih Johannes untuk menjadi kapten. Menariknya, berdasarkan keterangan laman Java Post, Nawir diketahui berprofesi sebagai dokter. Tak cuma itu saja, Nawir juga mengenakan kacamata. Mungkin beliau adalah pesepak bola pertama yang tampil dengan kacamata. Selain itu, ada sosok Andi Ramang, legenda sepak bola Indonesia dari Makassar, yang sebelum terjun ke dunia sepak bola merupakan seorang tukang becak. Yang ketiga, pemain keturunan Tionghoa jadi andalan. Kiprah sepak bola keturunan Tionghoa sudah ada sebelum era kemerdekaan. Pada Piala Dunia tahun 1938 misalnya, setidaknya ada satu orang pemain Tionghoa bermarga Tan, yakni Tan Bing Ho Heng. Kemudian pada Olimpiade tahun 1956, pemain keturunan Tionghoa makin banyak lagi di timnas Indonesia. Yang keempat, pelatih tersukses. Periode terbaik timnas Indonesia terjadi pada tahun 1950-an. Saat itu, pelatih asal Yugoslavia, Antun Pogacnik, merupakan otak di balik kesempurnaan hakiki timnas merah putih. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia berhasil melaju hingga semifinal Asian Games tahun 1954. 2 tahun berselang, Pogacnik sukses mengantar anak asuhnya ke perempat final Olimpiade Melbourne tahun 1956. Pada tahun 1958, timnas Indonesia juga berhasil meraih medali perunggu Asian Games Tokyo. Bahkan Pogacnik nyaris membawa Indonesia lolos Piala Dunia tahun 1958 Swedia. Yang kelima, demi kemanusiaan tolak hadapi Israel.
Timnas Indonesia nyaris lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 1958. Itu terjadi tatkala Garuda Asia memasuki babak kedua kualifikasi Piala Dunia usai mengalahkan Cina dalam laga kandang dan tandang. Akan tetapi, Timnas Indonesia, Sudan dan Mesir menolak bertanding karena satu hal, Israel, Indonesia dan dua negara lainnya itu karena alasan politik dan kemanusiaan. Enggan bersua Israel yang dianggapnya menindas Palestina dan bukan sebuah negara absolut. Yang keenam, tak pernah jadi yang terbaik di Asia Tenggara. Spesialis runner tampaknya layak disematkan kepada Timnas Indonesia pada ajang Piala AFF. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1996, prestasi terbaik Indonesia adalah juara 2. Timnas Indonesia 5 kali lolos ke final Piala AFF dan 5 kali pula gagal merengkuh trofi juara. Selain itu, Timnas Indonesia juga 4 kali kandas di babak grup. Yang ketujuh, 2 timnas. Sebuah negara memiliki 2 tim nasional. Mungkin hanya terjadi di Indonesia. Fenomena aneh tersebut terjadi menjelang Piala AFF 2012. Yang kedelapan, 6 sponsor jersey Timnas. PSSI secara resmi memperkenalkan Mills sebagai official apparel Timnas Indonesia mulai tahun 2020 ini. Mills merupakan brand dari perusahaan lokal, PT Mitra Kreasi Garment. Sebelumnya, Indonesia juga pernah menggandeng brand besar macam Adidas dan Nike. Diadora juga sempat menjadi produsen kostum Timnas Indonesia pada periode tahun 1995 sampai tahun 1996 dan juga dengan brand yang lainnya. Yang kesembilan, doyan dilatih orang asing. Terhitung sejak tahun 1938 hingga sekarang, terdapat 23 pelatih asing yang pernah menjadi pelatih Timnas Indonesia. Belanda mendominasi karena ada 6 pelatih yang pernah menangani Merah Putih. Sementara itu, hanya ada 16 pelatih lokal yang melatih Timnas Indonesia. Yang ke-10, Bambang Pamungkas, legenda Asia Tenggara. Bambang Pamungkas merupakan figur yang penting buat Timnas Indonesia. Sebanyak 38 gol sudah ia bukukan dari 86 penampilan sebelum memutuskan pensiun pada tanggal 1 April 2013. Itulah 10 fakta Timnas Indonesia edisi lawas. Salam Sobat Bola.